Okay. Masih 24 partisipannya. Kemarin habis acara Ekra Film Festival ya, Mas Imam ya? Iya, kebetulan acara Ekra Film Festival saya hadir di sana gitu. Wih, gila. Terus apa namanya, kemarin aku juga ngeliat ngeborong banyak banget nih film Kemanten nih. Ya itu sebenarnya bonus aja sih buat temen-temen aja. Bonus ya. Iya. Mantap. Nah, buat teman-teman partisipan, jadi acara masterclass GSSTF Unpad ini, sebentar, gue buka notes dulu. Mana nih? Nah, ini dia. Sip, yoi. Nah, jadi di acara Masterclass GSSTF Unpad ini, kita akan ngobrol-ngobrol seputar peran festival film di kalangan mahasiswa, dan apa namanya narasumber kita yaitu ada Mas Imam Syafi'i yang kebetulan filmnya yang tadi udah aku udah aku bridging dikit, kalau tahun ini lagi panas banget di festival, terutama apalagi di Festival Film Indonesia di Piala Citra. Terus kemarin habis dari Ekraf, dari Ekonomi Kreatif. Ya, selamat datang Mas Imam. Dan apa namanya, di acara ini nanti kita bakal ngebahas kriteria biar film itu bisa masuk, biar bisa mendapatkan apresiasi mungkin ya, bukan masuk, biar bisa masuk apresiasi di ajang festival film. Menurut Mas Imam Syafi'i itu seperti apa, dan hal apa aja sih yang harus sineas, terutama sineas kampus mahasiswa harus lakukan agar film itu dibuat untuk berkarya, dan apa namanya, bonusnya tuh kita bisa ketemu penonton lewat film festival kayak gitu. Sebelumnya aku sama Mas Imam tuh kita pertama kali ketemu in person di mana? Di Gunfest, kalau nggak di Sewon, aku lupa deh. Aku di Sewon deh. Online ya Sewon atau gimana? Online kan ya? Waktu online atau enggak sih? Karena waktu nggak online saya nggak pernah datang kayaknya. Belum sempat datang Sewon sepertinya. Oh, ini nih terakhir di Gunfest Januari kemarin. Oh iya, Gunfest, awal tahun ya. Awal tahun. Gunfest Januari. I see. Ya, Gunfest. Mas Imam ini sebelum tahun ini film Kemantennya masuk ke Piala Citra, Mas Imam ini juga sutradara dari film Topo Pendem. Teman-teman bisa nonton Topo Pendem. Kalau nggak salah di Vitsi ya Mas Imam ya? Ada, Vitsi juga ada. Ada di Vitsi ya? Nah, Topo Pendem juga masuk ke nominasi Piala Citra nih di FFI 2018. Terus Mas Imam juga merupakan mahasiswa. Masih mahasiswa Mas Imam? Sepertinya baru aja lulus sih. Baru aja lulus. Baru lulus. Baru aja lulus. Congratulations. Nah, selain Topo Pendem dan Kemanten, Mas Imam juga bikin film kayak Lilakno, terus Kite, dan kemarin di Indodax, kalau nggak salah judulnya Kitiran atau Kiciran ya? Kitiran, benar, Kitiran. Iya. Nah, terus untuk film Lilakno dan film Kite, Mas Imam juga pernah masuk di Asian American International Film Festival 2018 dan Global University Film Award di Hong Kong tahun 2018. Terus film Lilakno juga memenangkan penghargaan Special Jury Award di Amerika. Terus kalau nggak salah kemarin dari New York
or something. Kemanten poster ya? Iya, dapat best poster di New York Film Awards di sana. New York ya, sama Kemanten juga masuk jadi finalis di Student Academy Award tahun ini. Gila mantep banget. Gue berasa dipromosiin udah kayak ini nih, branding ambassador nih. Nah, Mas Imam tuh sekarang berarti di Klaten ya? Di Klaten. Ini aku boleh share materi kali ya? Atau nanti nunggu dulu? 13.15 nanti langsung dipersilahkan kata, ya oke. Boleh langsung share habis ini ya Mas ya? Oke, boleh. Partisipannya ya. Udah, sip. Oke. Bisa langsung dipersilakan aja Mas Imam buat share materi presentasinya. Ini belum di ini ya? Belumnya buat teman-teman yang lain boleh loh nyalain kameranya biar biar Mas Imam sama aku bisa lihat juga. Ini belum di share screen ya? Oh, udah deh. Oke. Udah? Udah. Sip. Udah kelihatan belum ya? Ini udah kelihatan. Udah Mas, udah. Aman. Nah, sebenarnya nanti ada 2 materi yang saya akan sampaikan di acara ini untuk sharing session. Bagaimana sih saya ketika saya mendistribusikan sebuah film dari mahasiswa untuk film festival ataupun media yang lain, OTT ataupun eksibisi yang lain gitu. Jadi di sini saya akan sharing bagaimana saya sebagai mahasiswa kala itu dan sekarang sebagai puncaknya berjejaring dengan film festival dan film itu menjadi sebuah bahan literasi untuk film festival itu sendiri gitu. Jadi kita akan mulai. Untuk yang pertama itu kita akan mulai ketika kita film udah jadi, film kita mau dibawa kemana gitu. Pertama hal ketika kita menggarap film itu untuk tugas atau gimana gitu kan. Film itu terus mau dibawa kemana? Ini yang menjadi permasalahan utama student film. Student film selalu memikirkan produksinya aja, tapi tidak memikirkan bagaimana nanti distribusi dan eksibisi. Bahkan ketika saya sebagai saudara, saya sebagai saudara, tapi saya punya pandangan produser karena saya tahu film ini harus dilempar kemana gitu. Nah, itu yang sekarang baru saya kaji adalah beberapa teman-teman itu masih bergulat dengan ego masing-masing gitu kan, tentang harusnya produser yang harusnya distribusiin atau gimana gitu. Sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Masalahnya adalah ya udah hilangkan ego, sebagai saudara berarti harus belajar menjadi seorang distributor ataupun produser di sini. Nah, satu hal ketika produksi film harus dipikirkan juga film ini mau kemana, habis dapat nilai mau kemana gitu filmnya, atau hanya cuma di flash disk atau cuma di hard disk gitu. Film ini mau dibawa kemana gitu. Kadang itu yang menjadi masalah karena banyak beberapa teman-teman saya student di Jakarta hanya memikirkan udah film itu jadi udah di situ aja gitu. Tapi yang penting adalah film bertemu dengan penonton lebih banyak dari internal kampus, itu aja sih pertama. Jadi untuk awalan kita akan mencoba untuk meng-guide bagaimana sih ketika film jadi mau dibawa kemana gitu. Terus pertama kita akan melihat tiga akses eksibisi. Itu ada festival film, OTT, internal kampus. Festival film kita tahu adalah dia ruang sebuah apresiasi di mana film kita menjadi sebuah bahan pembicaraan publik di sebuah tontonan film festival.
dan bahkan dijuriin oleh beberapa teman-teman juri yang profesional film festival. Nah, dari sini festival ada kelasnya, ada kelas A sampai C. Contohnya kelas A itu kalau di Indonesia ya, rate-nya di Indonesia itu kelas A itu FFI dan JAV gitu kan. Kalau C itu berarti apa ya? Oh ya festival ya kelasnya daerah, kelasnya kabupaten, kelasnya ini, kelasnya provinsi itu kelas C gitu. Jadi kita bisa memposisikan film kita mau dibawa kemana dulu awalnya gitu. Oke. Ini belum kebuka ya. Ini udah kebuka belum ya? Share screen-nya udah ada. Tapi cuma materinya belum kebuka. Oke. Ini saya coba ini deh. Udah kebuka? Sip udah. Udah, Mas. Oke. Yang pertama kita mau kemanain sih film kita gitu. Yaitu kita ada tiga eksibisi gitu kan. Ingat distribusi itu penyaluran, eksibisi itu sebuah setelah distribusi ada namanya eksibisi gitu. Nah, festival film dan OTT dan internal kampus menjadi salah satu tujuan kalian pasti bikin film sebagai mahasiswa. Saya pernah saya pernah dulu bikin film hanya untuk tugas kampus, yaitu adalah internal kampus dan dinilai dan hanya untuk mengejar eksistensi di sebuah kampus. Bahwa filmku yang terbaik dari yang lain gitu atau gimana gitu di internal kampus. Padahal di luar kampus itu masih banyak mahasiswa yang lebih dari kamu gitu. Bagaimana sih mengukur potensi kita gitu? Ya setelah dapat nilai ataupun setelah diputar di internal kampus, ya kita coba ke festival film ataupun OTT menurutku menjadi jalur yang paling terakhir di antara internal kampus dan festival film. Karena OTT sifatnya biasanya festival film itu ada yang bentuknya dia tidak tidak boleh diputar di platform online gitu. Jadi menurut saya kalian harus pahami regulasi dulu. Regulasinya ngomongin kalau film ini nggak boleh dilempar ke OTT. OTT itu online streaming. Jadi ibarat online streaming itu ada platform online, ada sekarang itu tahu kita Vici, Gunflix, terus ada iFlix, Netflix dan lain-lain itu. Nah, ketika udah jadi internal kampus, kalian masuk ke festival film. Festival film, kalian masuk ke OTT. Nah, OTT itu jadi sebenarnya film kalian ketika kalian mengeluarkan uang, ketika kalian udah tahu regulasinya kayak gini, pasti kalian kemungkinan besar akan balik modal. Gitu. Ketika kalian patungan, kalian akan balik modal dari kayak gini. OTT pun bahkan sekarang Genflix berani membayar dan bahkan OTT seperti kemarin film saya ditayang di TVRI Topo Pendem itu dapat OTT juga, dapat nilai juga, harga juga, akhirnya bisa untuk balik modal ketika film jadi gitu. Nah, tapi yang saya ingatkan adalah OTT ini tuh kalian harus tahu regulasinya dulu karena banyak beberapa OTT yang nakal gitu. Nakalnya dalam arti mereka minta filmnya itu diputer tanpa ada batas tahunnya gitu. Berapa tahun kontraknya dan ini menjadi karena kita udah tergiur namanya freeze money gitu ataupun keuangan itu pasti udah otomatis tanda tangan. Padahal kalau kalian kaji lagi regulasinya film kalian dijual kayak atau tiba-tiba nanti hak miliknya mereka, hak miliknya ini regulasi penting untuk kalian pahami ketika OTT mengambil film kalian. Tapi menurut saya ini jalur yang efektif untuk mahasiswa untuk bisa bergerilya di sebuah ruang industri film festival karena festival film sudah menjadi industri gitu menurut saya gitu. Bahkan sekarang festival film ada yang banyak online gitu. Menurutku mereka bisa festival film sama OTT ini bisa kerjasama gitu. Kayak seperti UNJ Film Festival
kemarin festival UNJ Short Film Festival itu dia kerjasama dengan OTT yaitu namanya Genflix. Jadi film-film yang masuk di UNJ itu juga diputar di Genflix gitu. Nah, itu kalian harus tahu. Berarti kalian harusnya dapat fresh money dari OTT-nya nih, tapi kok nggak ngomong ke festival filmnya, harusnya kayak gitu. Festival film ngomong ke filmmaker harusnya gitu. Nah, itu penting, regulasi itu harus dijaga. Karena ini ngomongin soal hak kekayaan intelektual kalian gitu. Itu untuk yang kedua. Terus bagaimana sih kita mengawali karir sebagai mahasiswa film gitu? Film dibuat karena apa dulu gitu kan? Film dibuat karena tugas kah? Atau karena dapat nilai doang? Yang penting nilai udah deh. Film udah di flash disk saja atau gimana? Film untuk lomba atau festival, film untuk karena keresahan, karena ya udah yang penting aku bikin film aja karena aku resah dengan ini, aku bikin tentang ini gitu. Atau membuat film karena didanai ataupun dapat uang gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kalian tanemin di visi kalian ataupun di visi misi kalian ketika bikin film. Film ini untuk apa dulu gitu, supaya clear di awal. Kalau nggak clear di awal, kadang kita bingung film ini mau dikemanain. Jadi kalian tidak punya tujuan film ini mau kemana gitu. Dapat nilai nggak apa-apa, karena tugas nggak apa-apa, karena apa gitu. Semua balik lagi ke kalian. Ini semua tentang pilihan, bukan tentang harus festival, harus keresahan, harus didanai, enggak. Semua tentang pilihan dan ini menjadi salah satu pilihan yang harus kalian kaji sendiri-sendiri gitu. Untuk kita bergerilya dengan lingkaran festival. Pertama kali dulu saya ingat pertama kali saya mahasiswa semester 1 saya ikut festival yang rate-nya rendah, yaitu adalah festival edukasi. Itu setiap tahun, itu nasional, dan itu ada kategorinya mahasiswa. Dan kenapa saya ikut festival itu? Karena film saya nggak pede, dan pesaingnya hanya teman-teman dari, kalau nggak salah itu nggak terlalu terkenal ini festival edukasi. Tapi kalian bisa ujuk gigi di sini sebenarnya, kalau kalian nggak pede dengan karya kalian. Karena setahu saya mereka punya juaranya itu ada mahasiswa, kategori mahasiswa dan kategori umum, dan harus bertema budaya gitu, edukasi sifatnya. Jadi hilangkan film-film yang berbau kata-kata kotor, terus berbau sara, berbau rasisme atau apa gitu, yang sangat-sangat itu tidak beredukasi di Indonesia, karena festival edukasi ini dibuat dari Kemendikbud gitu. Jadi saran saya ini bisa jadi batu loncatan kalian film pertama atau gimana gitu di festival edukasi ini. Dan festival film tematik itu biasanya seperti ada kayak tadi yang dibilang saya ikut lomba Indodax gitu kan. Nah, Indodax itu kan tematik, dia harus ada logo Indodax yang di dalam filmnya gitu. Atau itu kita bisa karena kenapa kita ngejar itu, karena supaya kita main aman dulu. Kita main lingkaran yang dimana kita tidak circle dengan festival yang besar dulu. Kita main yang festival kecil-kecil dulu supaya dapat modal, supaya nanti bikin film untuk festival yang dituju yang tadi, yang sebelumnya di awal nggak kesampaian gitu. Nah, tujuannya itu supaya balik modal dan kalian pesaingnya lumayan tidak terlalu ternama gitu. Kalau tematik itu kayak festival Indodax, festival yang punya logo-logo seperti itu ada Cleo, terus festival yang punya tematik yang branding lah. Dan kalian di sini bukan hanya untuk cari modal, tapi kalian di sini juga belajar bagaimana sebagai mahasiswa membranding sesuatu di dalam sebuah film. Entah itu soft selling ataupun hard selling gitu. Itu potensi skill kalian di situ diujinya. Kalau dapat masuk atau enggaknya nanti, tapi kalian potensinya di situ, yaitu adalah melihat atmosfer sebuah festivalnya dulu gitu. Habis itu kalian ikut festival yang bergenre. Festival bergenre itu jadi kita tahu karakteristik film kita gitu. Jadi contohnya dulu aku pernah ikut
Viagra Horror Film Festival kalau nggak salah di UGM sama di Bandung waktu itu. Nah, Viagra Film Festival ini dia festival yang bergenre horor gitu. Jadi kita mencoba bikin film horor. Jadi kita bikin film horor. Kita coba potensi skill kita, potensi genre kita apa sih? Karena jujur kalau kita nggak menemukan sebuah genre, menurut saya itu akan kacau ke depan. Karena genre itu bisa jadi jati diri kita dari awal. Bahkan kenapa waktu itu saya coba di horor, saya pengen mencoba genre horor. Apakah aku bisa bikin film horor gitu? Entah itu kalah atau menang terserah nanti, yang penting aku bikin film horor dulu deh. Ada festivalnya, festivalnya namanya Viagra Horror Film Festival waktu itu. Nah, kebetulan waktu itu kita dapat juara 2 dan disitulah aku bertemu dengan Joko Anwar dan Chico Jericho, dan dia berstatement bahwa kamu itu bikin film horor terlalu drama gitu. Nah, statement itulah yang membuat diri saya adalah, oh berarti memang aku, nah dari situ kita tahu kita mau jadi filmmaker seperti apa ke depan gitu. Jadi festival film yang bergenre itu, entah itu genre action, horror, komedi gitu, itu menjadi potensi skill kita mau jadi filmmaker seperti apa ke depan gitu. Terus habis itu saya ikut Begadang Film Festival waktu itu. Nah di situ saya mencoba, kalau kalian tahu Begadang Film Festival yang dapat sekarang itu adalah si winner, itu Hai Guys Balik Tuhan, itu Begadang, itu karyanya Begadang Film Festival. Itu festival di mana kita bikin film selama 34 jam. Nah, bagaimana sih bikin film 34 jam dari ide, cari pemain, hunting lokasi, bikin skenario, syuting, sampai editing selama hampir kurang lebih 34 jam. Nah, di situ kita ditantang adalah kolaborasi tim. Bagaimana ego kita harus kita tahan, ego kita harus kita, aku pengennya kayak gini, tapi yang lain nggak bisa gitu. Dan waktu itu Begadang Film Festival ini dari Mini Kino ini dia punya tematik. Jadi waktu itu kita dikasih tema itu jam 6 pagi gitu. Dan kita mulai syuting itu jam 1 siang gitu loh. Nah, temanya itu dikasih pagi-pagi hari gitu. Kita jadi nggak bisa bikin film bebas gitu, nggak bisa. Kita nunggu tema dari Balinya sendiri, dari Begadang Film Festivalnya ini sendiri. Karena kita dituntut untuk gimana ya, kita kolaborasi tim dan dengan waktu yang terbatas gitu. Sebenarnya bukan pemenangnya yang dicari, tapi keseruan dan kolaborasi tim lah kita cari di situ. Kemenangan itulah yang kita cari gitu. Bukan soal menang atau kalah, tapi kemenangan di dalam kolaborasi tim itulah gitu. Terus ada lingkaran film festival di Indonesia juga ada. Untuk mahasiswa itu ada Festival Film Padang, Uci Fest, Mavi Fest, ini ada yang di Bali, USA Bali, terus ada UPH Film Festival, ada Lampung Film Festival, Ekraf yang kemarin, Tebas Film Awards, Banten Short Film Festival, Comday, dan Festival Film Kemendikbud. Nah, biasanya festival ini itu biasanya diadakan setiap tahun. Nah, kalian bisa nyoba nih di sini untuk para mahasiswa yang tadinya nggak pede, selagi itu gratis kirim aja dulu gitu. Masalah nanti lolos atau enggak terserah nanti. Yang penting kalau nggak lolos, kalian tetap datang, cari film-film yang menurut kalian bagus dan ambil beberapa adegan dan contohin ke film kalian berikutnya. Gitu. Menurutku itu sih, itu jadi energi baru gitu ketika kalian habis ke acara film festival, karena kalian lihat film terus kalian dapet tuh referensi film yang nggak ada di Netflix, nggak ada di Netflix ataupun nggak ada di film panjang yang kalian tonton gitu kan. Karena mayoritas film-film festival di sini menyodorkan film-film yang punya karakteristik festival film gitu, bukan seperti komersial film gitu. Karena gini, Stadion Film itu terlalu banyak nonton film di YouTube yang komersial gitu, sehingga pola pikir kalian bikin film jadi seperti itu gitu. Padahal film festival punya pasarnya sendiri gitu. Nah itu sih yang harus dicatat gitu kan di festival ini. Terus ada juga lingkaran festival yang lebih atas lagi, yaitu adalah waktu itu saya ikut Asian Young Indie Film Festival di Malaysia. Itu setiap tahun juga, Flick Fiesta di Malaysia juga, Global University di Hong Kong. Ada dari beberapa festival ini, saya kira
festival-festival ini yang tidak terlalu terlihat di kalangan para master. Kalau tiba-tiba Asian Young Indie Film Festival ada di situ si Yosep Angginun, ada Riza kompetitornya ataupun finalis lain. Ya kalian langsung kalah gitu. Kalian minimal di sini adalah melihatkan karya kalian ke Asia gitu, ke Asia ataupun ke Eropa ataupun ke ini. Itu juga semua festival yang saya list di sini itu gratis semua, dan itu bisa didapatkan di platform online. Ada di Film Freeway, ada juga, dan juga ada di websitenya masing-masing gitu. Saya saran itu sih, maksudnya ini festival-festival yang waktu itu saya coba dan membranding diri saya. Akhirnya saya tahu pulang dari luar negeri, saya punya gambaran baru tentang Indonesia, gitu, tentang film pendek student Indonesia. Bahwa ketika saya keluar negeri dan pulang ke Indonesia, walaupun saya kalah di luar negeri, tapi hanya nominal aja, tapi saya bawa sesuatu, yaitu adalah diskusi, dan di situ saya bertemu dengan para filmmaker dan juri untuk membuat sebuah sistem film yang menurut saya beda dari Indonesia, gitu. Itulah pentingnya kenapa kalian harus lihat Indonesia dari luar negeri. Gitu. Bagaimana sih student filmnya di sana? Bagaimana sih Indonesia sampai ketinggalan student filmnya? Gitu. Terus lingkaran festival Red A juga itu kita bisa lihat ketika kalian udah mencapai 2 step tadi di atas ini dan 3 step ini, pasti kalian akan jujur kalian akan punya nama di JAF dan FFI. Waktu itu saya masuk FFI, Top of Them pertama kali film festival itu. Saya pertama kali film itu diputar di YSA nih, di YSA kalau kalian tahu. Ini di YSA nih. Di YSA nih kalian di YSA ini saya diputar di sini pertama kali Top of Them dan memenangkan waktu itu Best Director, Best Skenario dan Best Film di sini. Ini festival mahasiswa yang diadain oleh anak-anak SMK di Bali gitu kan. Waktu itu dari sinilah ada programmer dari FFI datang tiba-tiba ke sana tadi, acara YSA tadi. Dia melihat film saya. Kadang kita terlalu pilih-pilih festival, padahal festival itu semua sama aja gitu. Tapi kita harus tahu ukurannya dulu, film kita sampai apa dulu ya gitu. Ukurannya apa dulu. Kalian kalau ukurannya Cannes, ukurannya Rotterdam, kalian ukurannya Venice, kalian bakal stuck, kok nggak lolos-lolos ya film aku ya, kok nggak lolos-lolos ya film aku ya, seperti FFV kok nggak lolos ya, ya kalian belum ngelewatin ini semua gitu loh. Gitu. Maksudnya bukan hanya semua sih, cukup beberapa aja, yang penting kalian punya branding nama dulu di Indonesia gitu. Branding nama itu dari festival-festival kecil tadi. Kalau kalian bikin film itu konsisten gitu di dalam sebuah lingkaran film festival, auto kalian akan kesebut di FFI gitu. Nah, biasanya habis FFI film kalian itu dilirik oleh JAF gitu. Biasanya kalau enggak JAF, habis itu ngelirik si FFI gitu. Nah, biasanya 2 festival ini saling bergumang tentang film-film mahasiswa gitu. Seperti JAF gitu. Filmnya JAF itu kebanyakan kan dia punya panoramanya. Jadi kayak film yang mempunyai estetik yang memukau di Asia. Bahkan sekarang kan ada programmernya kan. Maksudnya seperti ada programmer Indonesia Splash gitu. Indonesia yang filmmakernya dari Indonesia gitu. Terus ada Lake of Asia. Lake of Asia kan film-film JAF yang punya potensi sutradara sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang film-filmmaker Indonesia gitu. Nah, Festival Film Indonesia biasanya itu menjadi pencapaian kalian, industri kalian, ataupun minimal masuk nomine di FFI itu udah udah sebuah pencapaian yang tidak kalian raih dan itu susah gitu untuk masuk FFI, dan kalian harus tahu bahwa ketika kalian masuk FFI berharap menang itu ya tidak lebih 50-100% karena kita orang baru. Karena jujur FFI itu sudah punya target tiap tahunnya siapa yang harus dimenangkan gitu. Ini orang lama atau orang baru gitu di FFI. Tapi kalau JAF beda.
Kalau JAV dia lebih ke estetik filmnya gitu. Kalau FFI biasanya shortlistnya kalian udah tahu kan cara masukin FFI, yaitu ke Bumbu, bisa ke Minikino, bisa. Biasanya kalau Minikino itu biasanya kalian ikut festival film di Minikino Short Film Festival. Kalau enggak ikut Begadang Film Festival. Dua festival itu udah kesaring ke FFI biasanya karena di situ programmernya Mbak Cika gitu. Terus habis itu kalau kalian tahu, kalau kalian mau ngirim ke JAV biasanya disitulah biasanya programnya ada dua, itu si Reza sama si teman saya, lupa saya namanya, ada di JAV. Nah biasanya di JAV itu kayak gitu programmernya, dia nyari film yang punya estetika yang memukau di situ. Biasanya kayak gitu sih untuk lingkaran festival film gitu. Terus larikan film kalian itu ke festival gitu. Yang pertama adalah lingkaran kecil, mungkin daerah, kabupaten atau provinsi, waktu itu aku. Terus nasional boleh ini lingkaran kecil, nasional, festival lingkupnya nasional, tapi yang itu nggak kelihatan sama orang lain. Maksudnya nggak secara promosinya festival itu nggak terlalu dilihatin gitu loh. Jadi pesaing kita sedikit gitu. Nah, habis itu ada tuh lingkaran sedang. Lingkaran sedang tuh ya kita tahu Uci Fest, kita udah ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa lain gitu. Nah, disitulah kita berunjuk gigi bahwa aku lebih baik dari yang kemarin gitu. Terus kalian nanti masuk ke lingkaran JAV dan FFI ataupun festival luar mungkin atau gimana gitu. Jadi lingkaran ini menjadi salah satu cara nge-branding filmmaker ataupun produser ataupun sutradara supaya kalian tahu lingkaran festival itu seperti apa gitu. Terus habis itu gak masuk sebuah festival itu kalian tetap harus datang gitu. Kayak contohnya waktu itu film aku gak masuk di Gunfest waktu itu. Aku tetap datang ke sana dan aku menemukan cara-cara baru untuk bisa aku kaji dan aku kembangin di dalam film aku nantinya gitu. Itu penting karena memang sih kadang kita mikir bahwa kok filmku aku daftar terus tapi kok filmku gak pernah masuk, gimana caranya masuk ya? Ya strateginya seperti itu. Kalian harus kalau mungkin caraku ini tepat bagi kalian bisa diturutin tadi dari kecil ke atas ataupun langsung dari atas ke bawah nggak apa-apa, terserah kalian. Pokoknya jangan memandang festival lah, semua libas aja semuanya gitu. Yang penting tema festivalnya sama tema filmnya sama gitu. Habis itu bikin schedule di sebuah festival. Bahkan kalau saya itu di rumah itu punya schedule festival gitu. Jadi, tahun ini saya harus pencapaiannya ke Rotterdam Film Festival. Oke, berarti nggak menang nggak apa-apa. Yang penting uang dari festival-festival sebelumnya itu di-keep untuk daftar festival Rotterdam gitu, atau Venice ataupun Cannes Film Festival gitu. Jadi bikinlah schedule festival. Ini karena ini akan menjadi sebuah pencapaian kalian ketika kalian ngirim gitu. Jujur ya, ketika kalian ngirim aja udah seneng gitu. Apalagi kalian masuk nomine ataupun official selection gitu. Ngirim aja udah terkirim terus selamat berkas Anda sudah diterima, tunggu hasil seleksinya. Kalian udah seneng dan kalian lega. Kesalahannya Stadion Film sekarang adalah terlalu mengabaikan schedule. Jadi kayak nanti masih lama juga, masih lama juga, deadline-nya masih lama gitu. Lama gak jadi ngirim. Lama gak jadi ngirim. Itu menjadi permasalahan kita sebagai Stadion Film bahwa kita terlalu mengundur-mundur, bahkan saking mengundurnya, bahkan jujur ya ada waktu itu festival yang dia punya dia udah punya gelombang 1, gelombang 2 dan gelombang 3 gitu. Edinburgh, terus ada gelombang tengah dan gelombang terakhir. Itu gelombang pendaftaran biasanya. Gelombang pendaftaran pertama adalah bulan Januari, gelombang pendaftaran kedua adalah Februari, gelombang pendaftaran terakhir adalah bulan April gitu kan. Nah, dari 3 bulan ini biasanya itu si programmernya udah melihat di tengah-tengah kalau enggak di awal. Di bulan Januari dan bulan Februari. Nah, biasanya yang terakhir-terakhir ini biasanya itu hanya yang kalau masukin yang master-master doang gitu loh, tahu nggak sih? Jadi master-master ini master udah punya nama, biasanya di ending-ending kayak ini. Nah, kesempatan orang-orang yang baru itu biasanya di gelombang-gelombang awal.
Kalau festival, ada beberapa festival yang programmernya sistemnya seperti itu. Jadi dia milih filmnya itu di awal film gitu. Karena itu mempengaruhi kan, jadi schedule festival gitu mempengaruhi gitu. Kalau mau ngirim secepatnya atau waktu terlambat-lambatnya gitu. Gitu sih seperti untuk schedule-nya itu. Terus habis itu, oh ya ini pencapaian itu juga kayak contohnya, oh iya festival A, aku pengen masukin filmku nanti semester 5 yang ini. Jadi udah punya schedule film apa yang mau aku masukin. Oh film karya dengan komunitas di luar kampus, tapi kita statusnya masih mahasiswa, tapi kita bikin film dengan luar kampus gitu. Gimana ya caranya? Itu penting banget karena itu menguji potensi kalian untuk bisa gimana ya bikin film festival untuk tapi krunya bukan anak kampus gitu, tapi anak luar semua gitu loh. Bahkan anak-anak SMK ataupun anak-anak apa gitu. Bagaimana rasakan atmosfernya, bagaimana ketika film itu sampai ke festival gitu. Terus ada festival iseng-iseng, film iseng-iseng itu seperti kayak bikin film karena lomba gitu, karena kayak contohnya Indodax gitu kan, iseng-iseng gitu kan. Yang penting balik modal dulu gitu. Kalau nggak balik modal nggak apa-apa gitu. Itu iseng-iseng itu biasanya resikonya lebih rendah, budgetnya lebih rendah gitu. Terus juga ada kalau gagal ke festival bukan film kalian itu jelek loh, tapi mungkin di festival lain percaya bahwa film kamu lebih baik dari festival sebelumnya gitu. Jadi ini quotes untuk kalian supaya kalian lebih percaya dengan festival itu punya tematik dan punya temanya sendiri-sendiri gitu. Jangan mudah menyerah gitu aja sih di sini. Terus habis itu di sini buktiin kalau film kalian itu bukan hanya untuk kampus gitu. Tapi film itu setelah di kampus, kalian lempar ke festival gitu. Nah, itu menjadi ukuran kamu. Jujur ya, stadion film itu ukurannya adalah cuma nilai. Oh, nilaiku 100 nih di kampus, bagus gitu. Udah stop di situ doang. Filmnya kemana gitu loh. Nah, ukuran kamu adalah berunjuk gigi dengan mahasiswa-mahasiswa di luar kampus gitu loh. Itu kalian. Nah, kalian baru merasakan bahwa oh nilai aku 50, nilai aku 30 yang tadinya di kampus 100, di luar kampus aku nilainya cuma 30, 50 gitu. Nah, kalian disitulah kalian mengukur diri kalian masing-masing. Oh, artistikku kurang deh. Ke depan aku harus disiplin dengan ilmu artistik gitu atau gimana gitu. Nah, disinilah poin-poin yang saya mau sampaikan di PowerPoint ini gitu. Terus juga ada satu PowerPoint lagi, wait. Oke. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan ketika kalian bikin film ke festival itu harus memikirkan seperti ini gitu. Budget kecil, tenaga kecil, tapi pemikiran besar menghasilkan cara bercerita yang mahal gitu. Aku ngelihat filmnya Andre itu host kalian di sini, itu judulnya Geblak kalau nggak salah. Itu saya kira itu cerita yang sangat mahal gitu karena si Andre ini berani banget bikin seperti ini gitu dengan cara dia bercerita gitu. Nah yang dipikirin adalah si Andre pasti mikirin ini, mikirin cara bercerita yang mahal. Caranya gimana ya gitu, cara bercerita gitu. Budgetnya kecil tapi cara berceritanya yang sangat mahal gitu. Nah ini penting untuk kalian para filmmaker untuk sebelum ke film festival buat ini dulu gitu. Karena ujung-ujungnya kalau kalian bikin film budgetnya mahal tapi nggak masuk festival itu rugi bandar kan. Mending kalian budgetnya seadanya karena kalian independen gitu kan, filmmaker independen seperti itu. Terus habis itu banyak menonton entah itu festival, berita atau review film dan latih kepekaan, berani produksi dan tontonkan film kalian sebelum ke festival, teman, keluarga atau mentor gitu. Habis itu ke festival ataupun ruang pemutaran online atau offline gitu. Jadi perhatikan 4 poin ini. Ini 4 poin menjadi salah satu ngelihat potensi skill kalian di sini gitu. Terus lanjut, habis itu kalian submit film juga, jangan lupa ke RedC,
yang saya bilang tadi, festival film daerah, lomba-lomba kecil, ruang pemutaran, terus habis itu ke skala nasional dan internasional gitu. Di sinilah kalian tahu potensi kalian sampai apa gitu. Terus habis itu saya ingin bercerita sedikit tentang film-film saya gitu. Dulu pertama kali saya menjadi aktor, bukan sebagai menjadi saudara waktu SMK. Nah, ketika saya menjadi aktor, saya kepilih nomine dan masuk nomine Best Actor di Tokyo Children International Film Festival 2013. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal namanya sutradara, mengenal namanya film. Jujur, sebelum saya kenal film Bullying Effect ini sebagai aktor, saya hanya pelaku siswa yang belajar aja di sekolahan gitu. Tapi setelah saya menjadi aktor, diajak menjadi aktor, dan saya mendapatkan nomine di luar negeri, waktu itu akhirnya saya mendapatkan sesuatu hal besar dan pulang-pulang saya pengen jadi saudara gitu. Terus habis itu saya bikin film juga namanya itu Geding Jawa dan Ojo Dumeh gitu. Nah ini tadi yang festival film horor gitu. Yang tadi saya ceritain, saya bertemu di sini Joko Anwar dan bekerja tim. Di sini saya mengenal namanya bentuk sebuah genre gitu. Genre itu jadi sangat penting ketika kita mau masukin festival. Jangan sampai festival semuanya kamu, umpamanya film-film kamu horor nih, tapi kamu masukin ke festival yang temanya itu drama gitu. Ya gak masuk gitu. Gak bakal masuk setiap tahunnya gitu. Karena film kalian ketentuan festivalnya sudah seperti itu gitu. Terus ada film Lilakno. Film Lilakno pertama kali saya bercerita jujur di situ dan mendapatkan penghargaan di FITSI Indonesia dan Asian American Film Festival, memenangkan Special Jury Award di sana. Nah, pertama kali ketika saya mendapatkan statement di Asian Amerika adalah cerita ini sangat dekat dengan filmmakernya sepertinya, judulnya seperti ngomong kayak gitu. Terus disitulah saya memandang bahwa berarti pandanganku terhadap film atau pandanganku terhadap cerita berarti udah tersampaikan karena seorang juri pun tahu itu kisah personal tanpa harus aku omongin personal gitu. Itu ciri-ciri festival yang mempunyai statement sendiri tentang film yang dipilih gitu. Terus saya juga bikin Top of Pendem dan Sis Boy dulu. Sis Boy waktu saya bikin Bullying Effect yang ini, saya bikin Sis Boy nih, film dokumenter pertama saya dan terakhir mungkin. Saya di sini film ini masuk di Festival Film Pelajar Jogja waktu itu. Itu skalanya masih daerah, tapi nasional, tapi nggak terlalu banyak gitu. Dan akhirnya ketika menang di situ Best Documentary, akhirnya aku berani ke festival Red Art, yaitu di Guangzhou International Documentary Film Festival, salah satu festival tertua di Asia gitu. Nah, festival Guangzhou ini menjadi salah satu pertama kali saya mengenal industri dokumenter pertama di Asia gitu. Disinilah saya dengan film Si Boy saya tentang waria inilah saya bisa melihat bahwa festival sebagai sebuah industri ke depan gitu, bukan sebagai pelampiasan aja, tapi sebuah industri yang patut kita harus hargain gitu. Terus habis itu saya bikin film Top of Pendem gitu. Film Top of Pendem ya tadi ini Madya Padma Film Festival ini menjadi festival pertama kali Top of Pendem di Bali tadi yang YSA ini namanya. Tadi yang YSA Bali itu namanya Madya Padma Film Festival. Dan akhirnya dari sinilah langsung FFI. Gitu. Sebelum FFI sempat masuk ke Uci Fest waktu itu, Uci Fest Film Festival di UMN. Masuk dulu, habis itu FFI. Gitu. Habis itu baru Kemanten. Kemanten menjadi ajang aku melihat sebuah industri dunia tentang film Asia gitu, yaitu masuk di Student Academy Awards yang digagas oleh Oscar dan FFI tahun ini gitu, dan JAV terakhir. Lingkaran seperti ini saya buat selalu untuk melihat saya mendapatkan apa aja dari setiap film saya gitu ketika bertemu dengan penonton gitu. Saya selalu membuat seperti ini di rumah gitu. Terus habis itu di sini ini salah satu bagian ketika saya ngelihat festival gitu.
Saya melihat apa aja yang saya lihat festival itu, entah itu film Mandarin, film Cina, film apa, film Prancis atau apa. Terus saya riset tentang film itu, entah itu lihat BTS-nya, lihat apanya, terus saya buat lagi dengan versi aku. Produksi gitu. Jangan takut salah. Ini sih. Kesadaran dalam medium bercerita itu penting. Jangan sampai bikin film saya mau bikin film seperti film Nolan gitu. Itu kan film panjang gitu. Boleh kalian referensinya itu, tapi kalian harus punya referensi yang film yang pendek gitu. Karena jujur kita terlalu melihat film panjang sehingga film kita seperti film panjang yang dipendek-pendekkan. Jadi tidak satu tema lagi, tapi udah berapa tema gitu. Nah itu penting banget karena banyak student film terlalu banyak ngomongin sesuatu hal yang besar, tapi potensi filmnya rendah gitu. Itu menjadi kesadaran, harus menjadi kesadaran di dalam sebuah bikin film gitu. Terus habis itu mungkin di sini saya akan membuka sesi pertanyaan mungkin untuk kalian yang belum paham oleh materi saya. Oke, wah gila. Keren banget nih. Apa namanya, barusan presentasi dari Mas Imam ngasih insight yang insightful banget sih, terutama buat aku. Aku baru angkatan 2018. Terus tahun ini aku masuk ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia 2020. Jadi kayak masih ngeraba-raba nih kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman sambil teman-teman nyari pertanyaan buat Mas Imam, aku dulu deh yang mau nanya. Aku udah bikin film dari aku SMA, Festival Film Pelajar Jogja, terus Festival Film Kemendikbud itu waktu SMA, aku juga udah ikut, terus beberapa kali satu kategori sama Mas Imam juga di Midsummer nih, ada programmernya juga, ada Yusuf Jaka nih di sini. Terus ada Malang Film Festival dan lain-lain kayak gitu. Maksudnya kayak oke, aku nggak menang gitu, aku nggak menang di sana, but at least gue seenggaknya bisa ini nih, bisa selain bisa selain nih sama Mas Imam. Nah, kira-kira buat temen-temen yang masih ada di sebelum gerbang gitu, kalau aku kan kayak oke lah, aku udah ngebuka gerbang dikit aja. Nah, kalau buat temen-temen yang masih di depan gerbang, kayak masih aduh mau masuk ke gerbangnya nggak ya? Nah, menurut Mas Imam tuh gimana tuh? Selain masuk dari tingkatan tingkatan festival ya, festival dari nggak mandang festival dan lain-lain kayak gitu. Menurut Mas Imam gimana? Kalau saya sih untuk para pemula yang ingin membuat gerbang baru di sebuah lingkaran film festival, kalian bikin film sesuai struktur naratif dulu deh gitu. Maksudnya berceritalah dengan benar dulu gitu di dalam subfilm gitu. Karena jujur banyak sekarang student film terlalu banyak ngomongin sesuatu hal yang besar gitu, tapi akhirnya ide utamanya nggak tersampaikan. Biasanya kalau aku pemula adalah saya ngelihat logline dan premis, bahkan waktu saya pemula dulu saya nyobain festival gitu, nyobain festival. Pertama kali saya di SMK kelas 3 waktu itu nyobain di dokumenter itu sebelum masuk ke FFPJ. Sebelum masuk FFPJ saya film si Isboy tadi saya lemparin ke festival-festival gitu. Nggak pernah masuk gitu kan. Nggak pernah masuk gitu kan. Terus akhirnya dari situlah saya tahu bahwa ini filmnya harus dibawa kemana ya gitu. Akhirnya sampai saya titik jenuh adalah ya udah deh, ini saya coba ikutin ke festival film pelajar Jogja dan tingkatnya nasional waktu itu. Nah, dari situlah pertama kali saya ngomong pada diriku bahwa nggak menang nggak apa-apa deh gitu. Yang penting
Yang penting aku bisa ketemu dengan filmmaker lain gitu dan dapat teman baru. Yang penting itu doang. Nah, ternyata salah satu jurinya itu adalah dia pecandu film tentang gay gitu kan, tentang waria gitu, transgender gitu. Nah, akhirnya film aku menjadi best documentary dan disitulah saya senang banget gitu dan disitulah saya punya oh ya, ketika kalian mau masuk gerbang berarti kalian harus tahu jurinya siapa dulu gitu tadi. Jadi waktu itu FFPJ jurinya adalah Tony Trimarsanto. Dia film-filmnya 2013, 2008 film-filmnya mengandung film-film yang berbau-bau transgender seperti itu. Nah, ketika saya tahu jurinya di FFPJ seperti itu, saya masukin filmnya ke situ. Dia kepilihlah di situ. Dan menang di situ kan. Disitulah saya baru tahu bagaimana saya harus membuka gerbang. Ternyata saya bukan hanya harus paham dengan kriteria festivalnya aja, tapi kriteria juri, dia jurinya tuh suka film apa, terus dia pernah jadi juri di film festival apa aja gitu. Terus kalau dia belum pernah bikin film ya itu tadi pernah juri jadi film apa aja, terus latar belakang juri itu siapa aja gitu, kuratornya siapa aja gitu. Gitu sih. Dulu untuk mengawali itu Oke. Terima kasih Mas Imam jawabannya. Mungkin pertanyaan dari teman-teman? Pertanyaan lain dari teman-teman boleh? Nyalain mic sama kamera. Tes, ada suaranya. Tes, suaranya masuk gak? Ada. Oke. Ya, jadi terima kasih buat Mas Imam tadi atas materinya. Nah, ada yang pengen aku tanya ini. Kan tadi Mas Imam sering nyinggung tentang programmer gitu. Nah, jadi kalau kita punya ambisi pengen film gue pengen masuk di FFI ini, pengen masuk di ini. Nah, berarti kita jangan ngincer itu ya, tapi kita harus lebih fokus ke festival-festival yang berada di bawah itu gitu ya. Kayak misalnya yang tadi Mas Imam sebutin kayak Mini Kino, Begadang. Jadi kita harus lebih fokus ke situnya, nanti dari situ justru yang lebih membuka gerbang kita ke festival yang pengen kita targetin gitu yang tadi misalnya FFI gitu. Benar seperti itu. Ya, kalau saran aku seperti itu sih, karena kalau nggak seperti itu kadang ketika kalian optimis daftar langsung ke FFI gitu, biasanya itu malah kalian langsung di skip gitu sama programmer karena kalian tidak ada yang membawa festival yang sebelumnya. Siapa sih yang festival yang membawa film ini gitu. Gitu kadang ada seperti itu. Kecuali ada nama-nama besar gitu seperti Ismail Basbet, terus Jason Iskandar gitu, Aditya Ahmad gitu. Itu mereka udah kalangan yang lebih dari itu gitu. Nah, untuk kita sebagai pemula, kita sepertinya harus seperti itu untuk bisa menyasar branding kita dulu gitu. Film kita seperti apa dulu gitu. Harus rame dulu deh, ibarat kayak gitu. Baik. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Imam. Ya. Oke, ini ada pertanyaan ya ini ya dari Yusuf Jaka. Nah, pertanyaan itu oke. Apakah film budaya itu selalu punya kekuatan sendiri di sebuah film festival gitu? Sebenarnya
pasti semua film dengan kekuatan personal budayanya itu pasti kuat menurut saya. Karena jujur kenapa festival yang punya guide-nya panorama Asia seperti JAV, seperti Hong Kong waktu itu, seperti ini, dia menekankan kearifan produk budayanya di negara itu gitu. Produk budaya itu bukan hanya sekedar tentang kearifan lokal ataupun tentang sebuah budaya tradisi, bukan tentang itu. Bukan hanya tentang itu aja, tapi bisa budaya rasisme, budaya toleransi, budaya ini gitu. Menurutku kalau lebih spesifik itu akan lebih baik sih. Seperti contohnya film Sepatu Baru gitu. Sepatu Baru dia menang di Berlin Film Festival gitu. Dia menganggap bahwa tradisi tentang hujan, pawang hujan itu di Makassar itu sangat erat gitu, dan dibungkusnya dengan secara budaya. Itu menurutku untuk sekelas festival luar itu jadi tontonan yang menarik karena itu produk sebuah budaya negara kita gitu, dan itu tidak dimiliki oleh negara mereka, bahkan negara lain gitu di sekitar kita gitu. Itu menurutku jadi kekuatan sendiri memang gitu. Tapi balik lagi, ketika kita menciptakan budaya ataupun kearifan lokal ataupun tradisi, jangan sampai terlalu kita menekankan budayanya atau tradisinya, tapi menekankan kemanusiaannya dulu, supaya orang itu ketika juri nonton deket sama sisi kemanusiaannya dulu gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, jujur film kalian hanya sebatas seperti dokumenter gitu, yang hanya dilihat realita aja dan gini-gini gitu. Menurutku harus paham betul cara treatment gimana sih mengkulik budaya supaya tidak jenuh penonton itu gitu. Karena film budaya itu film yang harus hati-hati menurutku untuk treatment cara bekerja ceritanya gitu. Karena jujur lagi film budaya itu sangat otentik dengan sebuah tradisi, kearifan lokal dan apa yang bisa dikerjakan gitu. Bahkan film budaya juga bisa menjadi salah satu identitas bangsa kita terhadap luar negeri ataupun identitas kita terhadap festival di dalam negeri gitu. Contohnya yang tadi saya pertama kali bikin film Topo Pendem, terus saya lempar ke Bali. Bali gak ada Topo Pendem, ya udah aku lempar ke sana gitu. Nah, itu kan menjadi kekuatan, ada ya di Jawa itu ada kayak gini ya, gini-gini. Itu akan jadi diskusi oleh juri dan kurator gitu. Itu menjadi suatu hal yang bisa kalian kaji, berarti kalau budaya kayak gini coba aku lempar ke sini ya, gitu gini nih gitu. Jadi main-main ini aja, main strategi aja di situ gitu sih. Oke, itu ada pertanyaan tambahan dari Jaka. Kalau misalnya untuk mengangkat budaya pada satu tempat, apakah kita perlu berasal dari tempat tersebut? Gitu, sok silahkan dijawab Mas Imam. Satu hal yang harus dikaji adalah tidak harus, menurut saya mungkin akan lebih baik berasal dari tempat itu, tapi akan mungkin jika masalahnya adalah jika aku dari Jakarta, budayaku udah diserap banyak orang nih, budayaku ondel-ondel udah diserap banyak orang nih, terus aku harus garap film budaya Lampung, gimana ya, bisa nggak ya gitu. Menurut saya bisa-bisa aja gitu. Satu hal adalah budaya itu kan keluar dari sisi personal keresahan kita. Kenapa kita mau ngangkat itu? Menurut aku tidak ada masalah ketika kalian mau ngangkat budaya apa aja tidak harus berasal dari kalian. Budaya itu lahir dari perasaan kita terhadap keresahan yang kita alami. Contohnya aku orang Klaten, orang Jawa, aku resah dengan budaya di Padang gitu. Soal nasi Padang ada budayanya dicampurin barang haram gitu kan. Itu kan sebuah budaya dan itu menjadi keresahanku. Dan mungkin saja aku bisa membuat film itu gitu. Dengan cara personal branding budayaku gitu. Gitu. Menurutku tidak menjadi keharusan kita harus berasal dari tempat tersebut gitu. Bahkan kalau jujur ya, Topo Pendem itu kalau kalian udah nonton filmnya itu berasal dari Semarang gitu. Sedangkan aku dari Klaten gitu. Nah, film itu kenapa bisa dekat karena saya riset gitu. Risetnya non verbal dan verbal gitu. Gitu sih.
Iya. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi teman-teman yang lainnya. Boleh langsung ditanyakan. Mumpung ada Mas Imam juga di sini. Kita sharing-sharing. Nanya lagi nih Mas, si Yusuf Jaka nih Mas. Berapa lama riset untuk film Topo Pendem dan Kemanten? Oke. Jadi untuk film Topo Pendem sendiri, riset itu memakan waktu sekitar 3 bulan. Itu untuk bulan pertama itu untuk waktu itu sebenarnya film Topo Pendem adalah film dokumenter awalnya. Saya mau buat film dokumenter ini. Tapi karena bulan kedua waktu itu saya menemukan medium yang fiksi gitu. Mungkin akan lebih baik cerita budaya seperti ini disampaikan dengan fiksi supaya orang terikat gitu. Nah, akhirnya di bulan kedua saya mulai mendevelop cerita itu dan akhirnya bulan ketiga akhirnya jadilah cerita itu. Ceritanya itu dilakukan adalah pertama kalian riset nonverbal dan kalian riset verbal gitu. Nonverbal yang artinya tanpa subjeknya dan verbal adalah riset dengan cara kalian ke subjeknya ataupun ke buku ataupun ke warga sekitar ataupun ke sejarahnya langsung gitu. Biasanya seperti itu sih. Terus baru kalian menemukan nilai-nilai kemanusiaannya. Karena kalau nggak menemukan itunya, nanti filmnya dijamin bakal berjarak dengan penonton. Gitu. Terus untuk Kemanten sendiri karena itu adalah kisah dari ibu saya. Waktu itu sebelum saya melihat cerita ini adalah saya didongengin sebelum tidur sama ibu saya. Kalau dulu dia pernah punya cerita tentang adiknya gitu. Saya ketika riset tidak memakan mentah-mentah riset itu, tapi tetap saya kembangkan dengan cara adalah saya menanyakan tetangganya ibuku zaman dulu, saya menanyakan Pak Lek saya, Bu Lek saya tidak mengambil sudut pandang dari ibu saya sendiri, tapi bagaimana ya sudut pandang dari Pak Lek melihat ibuku, terus Bu Lek melihat ibuku, terus dari tetangganya dulu yang bahkan udah pindah rumah, udah lama banget, saya temuin melihat ibuku dulu, melihat adiknya gitu. Nah, bahkan riset-riset seperti kecil-kecil itu bisa menambahkan nilai-nilai dramatik di dalam sebuah skenario gitu. Dan jadilah film Kemanten total itu sekitar 2 bulan kita develop cerita gitu dan riset. Oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau nggak ada mungkin aku mau tanya. Aku mau nanya juga, aku mau nanya lagi. Oke. Dulu nih. Kenapa? Raffi? Oke, Raffi dulu aja. Oke. Ngomongin tadi riset. Nah, sampai di titik mana kita yakin kalau misalnya hasil riset itu udah cukup untuk sebagai bahan materi untuk film kita. Itu sampai di titik mana tuh? Kalau boleh tahu. Oke. Biasanya di titik mana kita harus riset gitu. Satu hal yang selalu aku ungkapin adalah di mana saya resah, disitulah titiknya sudah habis gitu. Ketika itu waktu itu Topo Pendem contohnya itu keresahan aku adalah kok ada ya budaya seperti ini, kok orang lain nggak tahu ya gitu. Cukup sampai itu adalah risetnya adalah sampai di mana titik kita menemukan oh ternyata kayak gini. Nah, titiknya itu adalah ketika penonton itu ataupun kita tim penulis waktu itu di karya ini adalah di mana kita menemukan keresahan kita udah tercapai di cerita ini gitu loh. Oh, udah cukup nih gitu. Kayak contohnya bisa dibilang adalah Kemanten risetnya itu sampai dia nikah aja sampai habis itu mati dah cukup itu. Biasanya ketika kita tidak punya tujuan sebuah cerita ataupun tujuan riset itu kita ngalor ngidul. Kita mau kemana habis kan waktu kita akhirnya ujungnya. Titiknya adalah sesuai dengan keresahan kamu. Keresahan kamu itu jadi titik di mana kamu menjawab riset kamu. Titiknya aku resah tentang ibuku kenapa ya kok bisa kayak gini dulu gitu. Dan dijawab dengan riset-riset itu. Riset-risetnya adalah ya kalian mau bikin film seperti apa dulu gitu. Kalau itu balik lagi ke referensi film gitu.
referensi film menjadi salah satu tools kita untuk riset bahkan gitu. Riset aku itu karakternya kayak ini loh, karakternya nyari yang seperti istilah kata-kata gitu. Karakternya kayak gini nih. Terus habis itu kita riset di cerita kita yang seperti ini ada enggak gitu loh. Kalau enggak ada, ya udah berarti ditutup, cari karakter lain yang ada di cerita kita gitu. Biasanya seperti itu sih. Terus ingat ketika riset jangan sampai kalian writer blocks di sini. Writer block itu artinya adalah kalian, aduh nggak ada ide lagi nih, kemana ya risetnya, bingung nih, gitu. Menurutku bahkan riset itu bisa dilakukan sampai final draft, menurut aku. Karena dari draft itu, ketika saya reading dengan tokoh ataupun pemain karakter, itu menurutku riset juga. Karena saya mendapatkan dia menerima masukanku, aku menerima masukan dia tentang cerita ini. Itu kan bagian dari riset. Bagian dari mana kita, oh benar juga ya, kenapa aku nggak kayak gini ya, gitu dulu ya, gitu. Oh iya Mbak, tambahin, kalau masukannya baik menurut kamu, ambil, kalau enggak, kita skip, gitu. Jadi ketika reading itu menjadi fase di mana kita riset log di situ. Gitu. Reading itu menjadi, bahkan waktu kemanten, risetnya berjalan sampai situ, sampai skenario udah final draft, tapi diganti beberapa dialog gitu. Nah itulah, disitulah menjadi sebuah lingkaran bagaimana riset itu harus dijalankan sampai skenario jadi gitu. Gitu sih. Oke. Terima kasih. Paham belum? Kalau belum paham ini aja. udah lumayan kebayang. Jadi acuan kamu riset awal adalah kamu harus tahu keresahan kamu dulu. Gitu. Keresahan kamu jadi acuan, terus habis itu udah riset aja sambil jalan, sambil menguji aktor kamu dengan reading gitu. Reading itu pentingnya reading dan rehearsal gitu. Oke. Terus Oke, ada pertanyaan lagi, guys? Ada pertanyaan lagi kah? Sok, masih ada waktu sekitar 15 menit. Ya, sekitar 15 menit sampai penghujung acara. Bisa mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi. Sok, silahkan. Ya, yang kurang jelas mungkin dengan materinya mungkin. Atau cara riset tentang film atau apa, nggak apa-apa. Any question? Ini bingung mau nanya apa atau gimana ini? Kayaknya di kepala mereka tuh banyak pertanyaan, banget terus kayak aduh mau nanya yang mana dulu nih gitu. Oke. Sok, nanya. Aku mau nanya deh. Boleh. Kalau dari aku sendiri, aku mau nanya ke Mas Imam. Film Kemanten itu kan itu film tugas akhir atau bukan, Mas Imam? Itu tugas akhir. Itu tugas akhir, oke. Berarti pada awalnya itu emang diproyeksikan karena apa namanya? Karena gue juga kan 1 atau 2 tahun lagi gue harus sudah mikir TA gue harus kayak gimana gitu kan. Maksudnya kayak ketika Mas Imam bikin Kemanten ini, Mas Imam tuh oke, pokoknya ini buat tugas akhir gue doang, atau udah ada oke nih Kemanten bakal ke festival ini kayak gitu. Udah ada apa namanya festival scout-nya kayak gitu. Oke. Sebenarnya untuk sebenarnya kalau Kemanten ini kan ada kelompoknya kan. Kelompok saya itu yang penting nilainya aja gitu. Kalau kelompok saya gitu. Tapi kalau aku karena aku basicnya dari festival sebelumnya waktu itu,
film ini memang potensinya waktu itu memang untuk festival waktu itu. Karena jujur saya lahir karena festival dulu dan saya harus kembali dan lahir lagi dari KJ dengan festival juga gitu. Waktu saya tahu film ini, cerita ini adalah ini cerita sebenarnya udah sejak semester 2 di KJ gitu. Nah, semester 2 itu saya waktu itu ngomong ke teman-teman, aku mau bikin film ini semester 3, semester 4 mau ngomong lagi gini. Tapi itu tidak selalu kejadian karena nunggu waktu yang tepat. Karena kalau kita terburu-buru dengan cerita yang seperti ini, biasanya itu nggak mateng malahan. Momentum itu penting untuk kita tunggu gitu. Akhirnya waktu itu film Kemanten, aku ngomong sama anak-anak, film ini buat apa sih Mam? Kok kamu harus bikin film yang bagus-bagus banget secara kualitas dan kualitas dan estetik? Kenapa harus bagus banget? Kan kita skripsi kita tentang shot doang. Kenapa kita harus seperfect ini gitu? Aku langsung ngomong sama teman-teman. Film itu bukan masalah soal nilai sih. Kalau kita masih menganggap bahwa film tugas akhir ataupun film tugas itu sebagai masih tugas, itu ujung-ujungnya hanya satu pencapaian aja yang kita raih, yaitu nilai dengan basicnya masing-masing. Itu entah nilai tugas sinematografi, tugas pencerataan, atau tugas apa gitu. Itu akan hanya mentok di situ. Tapi kalau kita perfect di skala bidang dengan cara kita ketika keluar dari IKJ, kita akan siap menjadi filmmaker untuk industri gitu. Jadi aku cara mendikte teman-temanku kayak gitu, karena teman-temanku komersil banget gitu. Dia yang penting nilai udah, yang penting lulus gitu. Tapi aku coba ngomong sama mereka bahwa film is produk budaya gitu. Maksudnya ketika kita ngomongin tentang film adalah kita harus ngomongin tentang anak kita nanti mau dibawa kemana ya namanya ya. Apakah namanya hanya cuma dipajang di kampus terus dilihat adik kelas gini-gini. Udah itu doang atau gimana? Apakah bisa dilihat di TVRI ya nanti ya? Siapa tahu ibu kita, keluarga kita, kru kita, dan ibunya atau masing-masing daerah melihat film kita itu udah seneng banget gitu. Itulah nilai yang lebih dari nilai di kampus gitu. Nilai dari kampus itu menurutku malah jadi kriteria aja gitu. Tapi yang sejujurnya nilai itu adalah ke teman-teman penonton gitu. Menurutku itu sih. Jadi ketika bikin film itu bukan sebagai nilai itu menurutku lebih baik daripada bikin film untuk nilai aja gitu. Karena jujur bikin film itu harus meluangkan perasaan lo. Perasaan kita diumbar-umbar dengan cara bikin film dan cara menyampaikan cerita. Masa ya kali film kita perasaan kita hanya disimpan di flash disk dan tidak disalurin ke hati orang lain gitu. Gitu sih. Yeay, satu lagi. Ini semangat banget gue nanyanya. Oke, boleh. 2 hari lagi, besok Selasa tanggal 24 November, aku bakal syuting film pendek baru aku. Judulnya Remarkable Journey to the End. Itu sama teman-teman di Magelang. Nah, jadi dulu tuh aku bikin film pertama kali waktu aku SMA 2016. 16 atau 15 ya? 16 ya. 2016 film pertama aku itu. Terus akhirnya 2020 ini aku pulang lah gitu kan. Nggak pernah pulang nih aku nih gitu selama kuliah di Bandung nih gitu kan. Terus besok tanggal 24 aku mau syuting sama teman-teman di Magelang. Nah, aku mau nanya deh, aku tuh kalau mau syuting sering nervous deh, Mas. Maksudnya kayak nih 2 hari lagi syuting nervous. Terus besok Maret aku ada ada project di Bandung yang ketunda. Terus kayak nervousnya udah sampai sekarang anjir gitu ya. Gitu Maret udah syutingnya kayak gimana sih ngurangin rasa nervousnya itu gitu. Soalnya kayak bener-bener musuh banget sih buat aku dan mungkin buat teman-teman di luar sana yang filmmaker yang masih berstatus sebagai mahasiswa atau siswa.
kayak gitu. Ngilangin nervous ketika mau produksi itu kayak gimana? Sip. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Setiap saudara sih mengalami seperti itu, menurut saya. Jadi nervous hamin berapa mau syuting gitu. Yang dipikirin kan adalah film ini bagus atau enggak ya nanti ya. Karena pertanggungjawabannya adalah di saudara gitu. Iya kan, maksudnya kayak, aduh nanti kalau filmnya jelek gimana ya? Aduh pasti aku gak dipercaya lagi nih. Atau bahkan aku bakalan minder ke depan gitu tentang bikin film gitu. Bahkan terus ini besok bikin film, bulan depan bikin film, bakalan maksimal atau enggak ya gitu. Menurutku dari dua film yang kamu akan produksi, pilih salah satu film yang kamu harus matengin, bener-bener matengin gitu. Karena jujur kalau nggak kayak gitu, kepala kamu nggak bakal maksimal mikirin 2 project yang langsung gitu. Tapi tetap dibuat satunya dengan kapasitas yang mungkin ekspektasinya rendah dulu, yang kedua baru sambil dipikirin mateng-mateng gitu. Karena dulu dosen aku pernah bilang dikala ketika dikasih 2 project, yaitu yang di Lawrence waktu itu, dia dikasih 2 project, tapi dia harus prioritasin 1 project yang menurut dia harus maksimal dan tidak bisa maksimal dua-duanya, pasti ada yang tidak maksimal satu karena satu hal itu, yaitu adalah kita nggak bisa fokus sama satu project gitu. Nah itu penting banget sih. Jadi menurutku nervous itu karena mikirin itu pasti, dan jawabannya adalah ya itu menjadi hiburan saudara gitu. Hiburannya seperti itu. Kalau nggak nervous itu berarti kalian nggak merasakan tanggung jawab gitu. Kalau nggak nervous nggak merasakan tanggung jawab. Yang dipikirin tanggung jawab saudara kan adalah ketika aduh film ini ntar gimana ya, ntar balik modal atau enggak ya, kalau produsernya orang lain gitu atau gimana ya, ataupun ini gitu, aku udah jauh-jauh nih tapi kalau filmnya jelek gimana ya, itu gimana ya. Menurutku itu bakalan selalu ada di setiap bikin karya, bahkan film panjang pun ketika saya ditawarin film panjang itu bahkan kayak gitu, saya bingung mau ngomong apa gitu, antara mau tapi nanti resikonya besar, kalau nggak mau kesempatan kapan lagi gitu. Jadi itu soal pilihan dan itu udah jadi hiburan sendiri dan tahu nanti kamu akan menjadi saudara seperti apa ke depan. Jadi kayak jadi terbiasa gitu aja, terbiasa. Jadi setelah terbiasa nanti kamu bakalan hilang kok nervousnya. Hilangnya itu nanti tambah di tanggung jawab yang lain, yaitu film panjang atau film project iklan atau komersil gitu. Karena ngomongin tentang klien gitu. Gitu sih. Oke, thank you. Siap. Insightful banget, gila. Mungkin kesempatan terakhir buat teman-teman yang mau bertanya lagi. Sok. Aku deh mau coba tanya deh. Boleh? Boleh. Iya Mas Imam. Aku kan tadi lihat ya di kayak track recordnya Mas Imam tuh tadi berangkat dari aktor ya pas yang di itu. Ya. Terus di mayoritas project-project ke depannya tuh Mas Imam jadi sutradara. Iya. Nah jadi kan berarti udah kayak dari pandangan sutradara dan aktor bisa lah ya gitu. Aku mau nanya, kalau dari Mas Imam sendiri lebih prefer treatment kayak gimana ke aktor gitu? Aku selalu bingung kalau mau treatment ke aktor. Kalau misal bikin film gitu, suka antara 2 pilihan. Apakah kita kasih naskahnya dulu tanpa menjelaskan cerita tentang apa, atau kita kasih dulu kayak penjelasan cerita atau minimal kayak director's treatment gitu. Ceritanya tentang apa, baru kita kasih naskahnya. Nah, itu kalau dari menurut Mas Imam sendiri gitu, yang pernah jadi aktor dan juga sutradara, mending yang mana ya? Kalau aku sih dulu jujur pertama kali adalah casting menjadi jawabannya. Casting pemain menjadi jawabannya. Casting pemain itu adalah di mana kamu ngasih satu gambaran umum tentang film kamu, dan supaya peran kamu ketika casting itu menjadi jawaban. Ketika castingnya nggak bener, maksudnya castingnya udah selesai, terus habis itu masuk ke aktoran atau reading dan rehearsal gitu. Nah di reading dan rehearsal bagus nih, tiba-tiba ketika di
filmnya waktu main jelek gitu kan mainnya. Nah itu berarti ada kesalahannya bukan di aktornya, tapi waktu castingnya mungkin. Ada salah satu hal yang belum kamu omongin waktu itu. Nah kuncinya di casting pemain. Kenapa casting pemain jadi kuncinya adalah ketika kita berkomunikasi dengan nyawa orang ataupun perasaan orang, kita harus menghormati dia seperti menghormati karakter yang kita buat di skenario. Seperti waktu itu karakter saya Topo Pendem anak-anak. Nah, saya cara treatmentnya beda sama treatment aktor yang udah gede gitu. Beda. Caranya saya ajak main, terus saya ajak ke pemandian, bikin dia seneng dulu gitu. Bikin dia nyaman sama sutradaranya. Bikin dia aku sama Mas Imam terus ya, gini-gini. Sampai dia gak mau pulang gitu. Enak sama Mas Imam, gini-gini diajak main gitu. Itu akan membuat si anak ini bakal nurut apa yang kamu omongin. Kalau anak-anak ya perannya ya, aktornya ya. Tapi kalau waktu saya jadi aktor adalah, saya kan background-nya kan dibully waktu itu di sekolahan tuh sering dibully gitu sama teman-teman gitu. Waktu dibully itu si saudara itu melihat aku, kok kamu sering dibully deh gitu. Terus habis itu ada cerita yang punya karakteristiknya, punya ceritanya tentang pembulian gitu. Bullying effect judulnya tadi. Nah akhirnya disitulah saya merasa mengeksplor diri saya, meluapkan emosi saya di dalam sebuah karya audiovisual, yaitu film. Disitulah saya mengungkapkan bahwa aku kesel sama dia di situ. Jadi biasanya cara menggait aktor itu ada banyak macam seperti itu. Jadi kayak kalau aku dulu sutradara itu menggait karena aku background-nya sering dibully sama orang dan ceritanya tentang pembulian gitu. Terus anak-anak caranya seperti itu. Terus cara bikin nangis anak-anak gimana ya? Cari tahu dengan cara tanyain bapaknya, tanyain ibunya. Kalau nggak punya bapak ibu, tanyain saudaranya gitu. Dia biasanya paling sedih atau paling kehilangan dari apa ibu ya gitu. Nah nanti kalian pakai ketika treatment di syutingnya, jangan waktu reading, waktu anak-anak. Kalau waktu paling reading, mereka udah tahu nanti bikin nangisnya gimana gitu. Kalau itu dikasih tahu ketika syutingnya. Waktu itu contohnya aku syuting film di Rembang, aktornya remaja SMP gitu. Aku nggak tanya, kamu nangis pakai apa ya gini. Enggak, tapi aku cara treatmentnya adalah tanyain ibunya, tanyain bapaknya gitu. Kalau mereka nggak menjawab, bapak dan ibunya, coba lihat cara mereka berkomunikasi anak dan bapaknya. Apakah ada suatu kerenggangan atau deket banget? Kalau deket banget, berarti bagaimana ya kalau waktu syuting, bapak dan ibunya anak ini tidak ada gitu. Dia bakal nangis gitu. Gitu sih. Maksudnya kita harus banyak melihat sisi bagaimana menyadarkan kita sebagai filmmaker atau sutradara di dalam sebuah keaktoran. Jiwa kita harus dilapangkan dada. Kita harus sabar menerima masukan dan kita juga ngasih masukan kepada pemain kita. Gitu. Jangan cuma tentang kita, tapi tentang aktor dan kita semua gitu. Itu sih sebenarnya. Oke deh, Mas, menjawab. Makasih banyak, Mas. Ya. Oke, pertanyaan dari Kak Rifandi Julio tadi merupakan pertanyaan terakhir. Mungkin Mas Imam bisa kasih closing statement buat teman-teman mahasiswa yang ada di masterclass kita kali ini. Aku sih dari sesi ini adalah bicara bikin film yang jujur dalam arti adalah karena keresahan ataupun karena sesuatu hal yang pengen diomongin gitu. Karena itu penting, ketika film kalian nggak jujur, film kalian bakalan berjarak dengan penontonnya. Filmmakernya aja berjarak dengan ceritanya, apalagi film dengan penontonnya gitu. Itu kan dua kali lebih panjang gitu ceritanya gitu. Aku kayak gitu sih, berceritalah dengan jujur dan cari perasaan, film itu ngomongin perasaan dan cari perasaan-perasaan film kalian masing-masing. Jangan sampai kalian kedikte oleh perasaan orang lain gitu. Cukup itu sih. Oke,
Terima kasih Mas Imam Mhm. untuk sesi sharing session kali ini. Buat teman-teman mahasiswa juga tetap semangat bikin film, yang masih pada bikin film. Terus yang lagi pada mencoba untuk memasuki gerbang ke festival, jangan takut untuk membuka gerbang itu, karena gerbang itu bisa aja kalian buka gitu. Tinggal gimana caranya kita itu milih gimana ya, kekuatan hati kita, kayak kita pede nggak sih sama si karya yang kita buat kayak gitu. Nah, sebelum aku tutup, mungkin semuanya boleh nyalain kamera, yuk kita foto bareng. Let's go. Nyalain kamera. Ayo. Oke, panitia, standby. Oke. Boleh teman-teman dinyalain dulu kameranya, kita foto bersama dulu. Di sini ada 2 slide ya, kita foto sebanyak 3 kali. Oke. Boleh teman-teman yang belum menyalakan kameranya dinyalakan, kita mulai foto bentar. Oke. Standby, siap. Kita langsung aja mulai sesi fotonya ya. Kita fotonya 3 kali ya. Boleh? Foto yang pertama, siap. 1, 2, 3. Oke. Oke, itu 1 ya. Bentar. Sekarang yang kedua ya. Siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Yang terakhir. 1, 2, 3. Siap. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih. Dan untuk teman-teman yang udah hadir di masterclass GSSTF Unpad hari ini, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak udah ikutan ke sharing session ini. Semoga sharing session yang yang kita lakukan siang ini berguna buat filmografi kalian ke depannya. Mungkin kalian jadi lebih pede masukin film-film kalian ke festival. Dan not to myself, maksudnya buat gue juga pribadi gitu. Maksudnya biar makasih juga buat Mas Imam udah yang oh ternyata festival tuh kayak gini toh, buat film mahasiswa tuh ternyata kayak gini toh. Ternyata kuncinya tuh tinggal kita cari opportunities-nya aja kayak gitu. So, oke. Teman-teman, terima kasih banyak. Mas Imam, terima kasih banyak. Sampai ketemu. Dan semoga film Kemanten tahun ini menang di Piala Citra FFI 2020. Amin. Amin. Gila. Oke. Siap. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di masterclass atau di acara GSSTF selanjutnya. Terima kasih.